Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam sinyal sistem dan kendali pertemuan ke-8. Oke, kali ini kita akan membahas tentang next setelah UTS itu apa aja yang bisa kita pelajari. Di sini ada pengantar sistem kendali, matematika sistem fisik, transformasi Laplace, kemudian persamaan dan blok diagram sistem kendali, penyederhanaan blok diagram sistem kendali, bentuk persamaan sistem kendali, dan estimasi fungsi transfer. Itu kira-kira ya. Oke, kita masuk ke pengantar sistem kendali. Apa sih itu sistem kendali atau yang biasa disebut dengan sistem control? Sistem kendali atau sistem control itu adalah suatu alat atau beberapa alat untuk dikendalikan atau diperintahkan dan mengatur keadaan dalam sebuah sistem gitu ya. Kemudian kontrol loop itu dibagi menjadi dua, yaitu ada loop terbuka dan loop tertutup. Untuk open loop atau loop terbuka itu sistem itu tidak dipengaruhi oleh aksi pengontrolan. Biasanya ini sistem kontrolnya masih on off gitu ya. Di mana ada input kemudian dikendalikan atau ada aksi pengontrolan terhadap sebuah plan. Plan itu sesuatu yang akan dikendalikan seperti misalnya suhu, temperatur, kelembaban, kemudian intensitas cahaya misalnya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru output. Nah, sedangkan yang satu adalah loop tertutup. Kalau loop tertutup, aksi pengontrolannya itu diumpankan kembali menggunakan sensing ya. Jadi ada input, kemudian ada aksi pengontrolan dari sebuah plan, di mana plan itu seperti yang saya tadi bicarakan, sesuatu sebuah parameter seperti temperatur, kemudian ada intensitas cahaya, kemudian ada berat dan lain sebagainya. Nah, di situ akan diumpan balikkan, di mana di situ akan ada sensor yang akan melakukan umpan balik atau menyeleksi atau mengoreksi sesuatu yang misalnya ada error yang terjadi. Nah, contohnya seperti ini guys. Misalnya kita punya dua contoh, ada open loop dan closed loop. Kita ngomongin open loop dulu ya guys. Misalnya nih kita ada sebuah pabrik untuk pemotongan kertas, di mana pabrik itu harus memotong kertas sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Ketika menggunakan open loop, misal nih ya, kertas yang akan dipotong ukurannya segitu guys, terus kemudian terjadi error nih, errornya ternyata 1 cm. Next berikutnya, karena di error 1 cm, maka di yang berikutnya dia akan bertambah 1 cm dari kertas yang sebelumnya. Lalu pemotongan yang ketiga, dia sudah beda 2 cm dari pemotongan yang pertama. Oke, nanti mungkin bisa panjang sekali tidak terpotong gitu ya mungkin ya. Nah, hal itu menyebabkan adanya ada barang yang tidak betul gitu ya. Jadi reject, ada beberapa barang yang reject dan itu tidak menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Nah, next kita bandingkan dengan yang closed loop. Ketika closed loop sama ya, ada sebuah pabrik, di mana pabrik itu dia harus melakukan pemotongan terhadap kertas dengan panjang, lebar, dan ukuran yang sama atau dimensi yang sama seperti, lalu kemudian dia ada error. Next berikutnya 1 cm, next berikutnya dia akan ada selisih 1 cm, tapi kemudian dia untuk pemotongan yang ketiga dia kembali lagi ke ukuran yang pertama. Loh, kok bisa? Nah, jadi seperti ini guys. Untuk yang pertama dia dilakukan sensing, lalu kemudian yang kedua dia juga dilakukan sensing kembali. Ketika di sensing, kemudian dia ketahuan ada error lebih 1 cm, lalu dia akan ngasih tahu ke cutting bahwa hey, setting pointmu harus dikurangi dengan 1 cm, begitu kurang lebihnya ya untuk yang close loop, sehingga dia balik lagi ke ukuran semula yang awalnya error, lalu tidak jadi error karena ada aksi pengontrolan close loop. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah guys, kira-kira nih dari open loop dan close loop apa aja nih
kelebihan dan kekurangan dari sistem yang open loop ataupun yang closed loop. Kira-kira nih kalau misalnya sistem yang open loop, nah kira-kira lebih sederhana mana nih, open loop atau closed loop? Mesinnya loh ya, mesinnya lebih sederhana mana nih? Nah, selain dilihat dari kesederhanaan, mungkin bisa dilihat dari ekonomis. Misalnya nih, lebih murah mana sih antara open loop dengan closed loop? Selain lebih murah, juga kita bisa melihat lebih akurat mana sih open loop atau closed loop. Nah, silahkan dijawab sendiri ya guys. Next, untuk kita ketahui bahwa kategori sistem kontrol itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kontrol konvensional atau kontrol pada zaman dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kontrol modern, kemudian yang ketiga adalah kontrol cerdas. Untuk yang konvensional kita punya 2 nih guys, diantaranya adalah kontrol on off yang biasa dipakai. Kemudian setelah itu ada PID sekarang udah masuk di konvensional ya guys. Next, berikutnya untuk kontrol modern itu ada adaptif, robust, optimal, multivariabel, dan untuk kontrol cerdas itu ada sistem Packard, fuzzy, GST, dan NN atau neural network. Oke, kita ngomong yang konvensional dulu nih guys. Baik yang on off maupun yang PID pada dasarnya itu dia try and error. Makanya disebut dengan konvensional. Dia coba-coba guys. Biasanya yang menggunakan kontrol on off dan PID ini yang masih di tingkat dasar, misalnya untuk SD, SMP, SMA. Nah, untuk yang mahasiswa seperti kalian nih guys, mestinya sudah masuk selain belajar tentang sistem konvensional di beberapa mata kuliah, kita juga akan dapat di mata kuliah lebih advance untuk yang kontrol modern dan kontrol cerdas. Oke guys, next berikutnya kita masuk ke kontrol modern. Kontrol modern itu ada kurang lebihnya ada 4, sebenarnya ada banyak banget sih guys. Nah, yang pertama adalah kontrol adaptif. Nanti di semester 6 kalau nggak salah teman-teman nanti bakalan dapat ya guys. Sistem kontrol adaptif ini karena omongannya juga adaptif ya, makanya dia bisa beradaptasi. Di antaranya adalah dia punya KP, KI, dan KD-nya sendiri-sendiri. Jadi sistemnya loop tertutup, otomatis ya, dan dia bisa beradaptasi apapun yang terjadi dengan si mesin tersebut. Yang kedua adalah kontrol robust. Kontrol robust atau yang disebut dengan kontrol tegar itu dia bisa menggunakan set point dan ngatur dari set pointnya tuh sangat cepat. Jadi kalau robust itu berarti dia kecepatannya lebih bagus ya. Kalau adaptif biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan makhluk hidup gitu ya, kemungkinan. Misalnya nih temperatur, intensitas, dan lain sebagainya. Next, berikutnya untuk optimal. Kalau yang optimal teman-teman biasanya lebih mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Misal nih, yang optimal belum tentu yang maksimal. Bisa juga dia misalnya nih kecepatannya itu rendah tapi akurasinya tinggi misalnya, atau kecepatannya itu tinggi tapi akurasinya rendah dikit nggak masalah. Nah, itu namanya optimal. Jadi tidak semuanya maksimal dimaksimalkan, tapi hanya ada beberapa parameter yang akan dijadikan sebagai acuan untuk dioptimalkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya yang paling akhir itu adalah multivariabel. Untuk yang multivariabel itu biasanya pengontrolan menggunakan beberapa mesin gitu ya, atau sesuatu yang kompleks. Biasanya ada MIMO atau multi input dan multi output, kemudian ada SIMO atau single input multi output, dan ada MISO atau multi input single output. Jangan khawatir guys, di mata kuliah saya ini kita akan hanya membahas tentang SISO atau single input dan single output. Next, kita akan masuk ke sistem cerdas. Nah, sistem cerdas ini
dia bisa bekerja seperti manusia guys. Contohnya nih yang biasanya dikombinkan dengan algoritma-algoritma yang ada di teknik informatika guys. Contohnya adalah ada sistem pakar misalnya. Jadi sistem pakar itu dia memungkinkan sebuah mesin itu meniru ekspornya atau meniru seorang pakar nih. Nah, sehingga sistem tersebut masih tetap bisa digunakan walaupun si pakarnya ini sudah meninggal guys. Asik kan? Nah, next untuk fuzzy atau samar, misalnya nih kita kalau fuzzy itu misalnya ada sebuah sistem yang dia awalnya itu sangat-sangat saklek gitu. Misalnya nih, dia itu harus bekerja pada derajat sekian, maka ketika kurang dari 0,00001 derajat maka dia tidak melakukan, tapi ketika pas di situ dia baru melakukan. Nah, pada beberapa sistem ternyata itu tidak menguntungkan, tidak bagus gitu. Nah, sehingga dibuatlah yang samar atau yang fuzzy, sehingga kita bisa men-setting dingin, agak dingin, sangat dingin, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah JST nih guys. Kalau jaringan JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, JST ini meniru jaringan organ manusia. Jadi ada dendrit yang seperti itu ya guys, sistem saraf. Nah, itu JST jaringan saraf tiruan itu mengacu atau mirip dengan sistem saraf yang ada pada manusia. Nah, yang terakhir adalah NN atau Neural Network. Pada dasarnya NN itu mirip juga sih sama JST. Nah, tapi biasanya kalau NN dia based of teori-teori makhluk hidup. Misalnya nih ada kromosom A, kromosom B, dan lain sebagainya ya. Oke, next. Untuk desain sistem kontrol sendiri guys, itu sebenarnya kita lebih banyak ngomong masalah modeling. Jadi kita akan memodelkan sebuah sistem. Jadi mesin itu harus dimodelkan terlebih dahulu untuk bisa diamati, kurang lebihnya gitu ya, untuk bisa diketahui apakah mesin itu bagus ataupun buruk gitu kan ya. Nah, untuk modelingnya sendiri itu guys, nah caranya adalah yang pertama ada plan, kemudian setelah itu kita modelkan, setelah itu baru plannya itu kemudian dibuat desain sistem kontrolnya. Nah, ini biasanya seperti itu ya guys. Nah, saya cerita dikit ya guys. Nah, pada zaman dahulu itu pada Perang Dunia Ketiga itu ada perang antara Rusia dengan Amerika, ya kan guys. Nah, pada saat Perang Dunia Ketiga itu sistem kontrol baru pertama kalinya dia berkembang sangat pesat nih. Nah, dua kubu tersebut itu mempunyai teori yang sangat-sangat berbeda jauh. Untuk yang Rusia, yang saya kenal malah justru hampir semuanya tuh dari Rusia gitu ya guys, seperti Lyapunov. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu bolehlah searching di Google gitu ya, misalnya nih Ruth Hurwitz, kemudian Lyapunov dan lain sebagainya, yang tokoh-tokoh Rusia gitu ya, yang dia itu mengembangkan konsep control. Nah, di Rusia sendiri mereka memodelkan terlebih dahulu baru membuat si alatnya. Sedangkan di Amerika dia kebalikannya, dia membuat dahulu sistemnya atau mesinnya atau perangkatnya, baru kemudian dia cari kemudian dia baru memodelkan, kemudian menguji. Nah, lebih enak mana sebenarnya? Nah, untuk yang sekarang desain sistem control itu dia mulai dari plan, kemudian di modeling. Jadi ada sistem baik itu sudah jadi ataupun yang baru mau dirancang, lalu kemudian dimodelkan, setelah itu baru dilakukan desain sistem control. Nah, untuk pemodelan fungsi transfer sendiri guys, itu ada dua yang akan kita lakukan pada mata kuliah di akhir dari semester setelah UTS gitu ya. Nah, di situ ada untuk yang Rusia pemodelan fungsi transfer.
itu kita punya dua, yaitu matematik sistem fisik, dan kita juga akan memodelkan Laplace. Kemudian setelah itu kita pakai yang Amerika, bagian akhir, paling akhir nanti kita akan pakai teorinya Amerika menggunakan TFES atau Transfer Function Estimation. Mungkin seperti itu dulu guys. Terima kasih sudah sejam bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.